Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nazin Narsa, NIM 180401208, program studi Teknik Informatika. Akan menjelaskan dari dua tugas sebelumnya. Yang pertama, 1. Use case diagram. Ada identifikasi aktor, ada 3. Yang pertama, peserta, admin, institusi. Ada juga deskripsinya, misal dari peserta pihak yang mendaftarkan data diri untuk mendapatkan beasiswa pada institusi yang dipilih. Ada deskripsi use case, ada 6. Yang pertama sampai ke 4 ini merupakan dari peserta, dan yang 5 ke 6 ini dari admin. Yang dari peserta yakni memeriksa data, input data diri, memilih jenis beasiswa, melihat status peserta. Yang kelima dari sisi admin, menseleksi peserta dan mengubah status peserta. Ada juga deskripsinya seperti memeriksa data, merupakan proses peserta untuk melakukan pengecekan data diri yang diinputkan sudah benar semuanya. Ada use case diagram. Ini use case diagram dari kasus di atas, yaitu pendaftaran beasiswa. Ada aktornya dan juga ada selanjutnya ada skenario use case. Yang pertama, skenario use case diterima atau tidak diterima. Nama use case status. Aktornya ada peserta dan admin. Yang pertama, peserta memasukkan semua data diri ke form yang disediakan. Yang kedua, peserta menekan daftar. Reaksi sistem yakni memvalidasi data peserta yang berhak menerima beasiswa dan yang tidak menerima beasiswa. Yang keempat, mengubah status peserta pada dashboard. Peserta yang lulus di dashboard keterangannya lulus, sedangkan peserta yang tidak lulus tidak diterima, status dashboard tidak lulus. Yang kedua, activity diagram. Dibuat hanya pada proses utama dalam sistem. Activity diagramnya yang pertama masuk ke form sistem. Peserta memasukkan data. Reaksi sistem, verifikasi data peserta. Apabila diterima, maka akan masuk ke dashboard sistem. Apabila ditolak atau tidak diterima, maka akan masuk lagi ke form sistem. Yang ketiga yakni sequence diagram. Sequence diagram pertama, diagram login peserta. Pertama, peserta melakukan input user dan password. Login. Validasi data. Apabila selanjutnya mengecek data. Apabila responnya true, maka masuk ke home atau dashboard. Apabila respon false, maka masuk lagi ke menu login. Apabila yang selanjutnya diagram login admin. Yang pertama, input user dan password admin. Yang selanjutnya validasi data, mengecek data. Selanjutnya, kalau responnya true, maka akan login sebagai admin, bukan sebagai peserta. Dan apabila false, akan masuk lagi ke menu login admin. Yang selanjutnya, diagram input data diri. Yang pertama, input data peserta. Selanjutnya, send data pengguna. Selanjutnya, tampilan data peserta yang telah dimasukkan sebelumnya. Respon false apabila data yang berhasil ditambahkan sebelumnya sudah ditambahkan. Selanjutnya, memilih diagram memilih jenis beasiswa. Peserta memilih jenis beasiswa, mengupload pilihan, mengisi persetujuan. Bila responnya true, maka mengupdate data peserta. Apabila responnya false, apabila peserta tidak berhasil melengkapi persetujuan,
Selanjutnya, diagram cek status peserta. Peserta login. Selanjutnya, peserta cek status. Apabila responnya true, peserta berhasil diterima atau lulus. Apabila responnya false, dalam proses pengecekan atau bisa jadi tidak diterima atau tidak lulus. Yang keempat, kelas diagram. Ada 3 diagram. Yang pertama, peserta pendaftaran admin. Di tabel peserta ada 5 atribut, 1 operasi. Di tabel pendaftaran ada 4 atribut, 2 operasi. Dan di tabel admin ada 3 atribut, 1 operasi. Yang tabel peserta ada ID peserta integer, nama peserta integer, nama peserta varchar, scan data varchar, TTL tempat tanggal lahir varchar, dan 1 operasi input data diri. Di tabel pendaftaran ada ID pendaftaran integer, nomor pendaftaran integer, status varchar, persetujuan varchar, ada 2 operasi cek status, memilih jenis beasiswa. Sedangkan di tabel admin ada ID admin integer, email admin varchar, password admin varchar, dan 1 operasi mengubah status peserta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.